Kakak, wajahmu jelek, tubuhmu gemuk. Pak Galang tidak mungkin menyentuhmu. Tapi kalau kalian tidak berhubungan intim, kamu akan diusir dari keluarga Lazuardi. Ibumu yang terbaring sakit parah tidak akan punya uang untuk berobat. Benda ini pasti akan mewujudkan keinginanmu. Ini. Ibu masih butuh biaya pengobatan yang sangat besar. Aku tahu dia pasti tidak akan menyukai. Maafkan aku, Galang. Aku hanya bisa egois kali ini. Gelas ini untuknya. Suamiku. Angkat kepala. Mulai hari ini, kamu adalah istri dari aku, Galang Lazuardi. Nyonya keluarga Lazuardi. Jangan rendah diri, harus percaya diri, mengerti? Ternyata dia tidak jijik pada. Jengken. Hanya segelas anggur. Aku tidak akan mabuk. Istirahat lebih awal, ya. Tidak, bukan itu maksudku. Ada apa denganku? Minuman ini bermasalah. Nebula bintang, kamu membiusku? Tidak. Aku. Sadarlah. Tidak kusangka, akhirnya berhasil juga. Seharusnya sudah selesai kan? Turunkan aku. Kekiku. Panggil orang, singkirkan wanita hila ini diriku. Pak Galang, kenapa bisa begini? Dasar wanita sialan. Padahal aku ingin memperlakukanmu dengan baik. Kamu malah berbuat curang dengan minuman itu. Dan dengan tubuhmu yang gemuk. Kamu mematahkan kedua kakiku. Maafkan aku, suamiku. Aku hilaf. Dengarkan penjelasanku. Diam. Bawa wanita tidak tahu malu ini. Bawa dia pergi. Aku tidak mau melihatnya lagi. Bawa dia pergi. Suamiku, aku sungguh tidak sengaja. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Tutup pintu. Jangan tinggalkan aku. Stella. Cepat bawa aku pergi. Aku tidak ingin tinggal di sini. Aku harus kembali merawat ibuku. Kakak, ibumu sudah meninggal karena sakit kemarin. Aku sudah membantumu mengkremasinya. Jadi jangan berpikir untuk kembali. Kamu hanya bisa mati di sini. Barulah aku punya kesempatan menikah dengan Galang Lazuardi. Kakak, Apa yang kamu katakan, Stella? cepat pergi sana. Ini 400 juta rupiah untuk... Cambukan pertama ini mengusir racun dari tubuh, membersihkan energi kotor. Cambukan kedua, hancurkan dulu baru bangun, mengaktifkan darah untuk beregenerasi. Cambukan ketiga, membangkitkan kesadaran ilahi, menyatukan jiwa. Selesai, aku salah memukul tempat. Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Nebula bintang, kamu membuatku impoten. Aku akan mengambil nyawamu. Maafkan aku tidak sengaja. Tadi mataku kemasukan pasi. Aku tidak sengaja. Pria yang bahkan tidak mau mendengarkan penjelasan. Lepaskan saja. Hidup Bajatapaya. Aku akan membantumu hidup bermartabat. Ilmu sakti duduk. Apa aku bertransmigrasi ke sebuah keluarga kaya raya? Bagus sekali. Keluarga ini serba bagus. Hanya saja agak sepi. Aku mau pakai keahlian medisku untuk buka lapak. Biar menambah pemasukan keluarga. Obat manjur. Dijamin sembuh dari segala penyakit.
Dijamin sembuh dari segala penyakit. Bisa menyembuhkan masalah pria. Tianggon saya Manger Pack. Mau coba pak? Lepaskan celana. Ah, Margo. Biasanya denganku saja tidak bisa, sekarang malah bisa, berteriak begitu keras lagi. Akan kulihat wanita jalang mana yang berani menyentuh suamiku? Ini salah paham tante. Aku sedang mengobatinya. Nah, sudah sembuh. Sudah sembuh. Cepat periksa barangnya. Benar-benar Dokter Sakti, aku mau memberimu spanduk penghargaan. benar-benar manjur sekali. Aku sudah dengar sejak lama, penyakit Margo ini sudah bertahun-tahun begini, ternyata disembuhkan olehnya. Cepat sana, Dokter Sakti, cepat periksa aku. Satu persatu. Energi ginjal lemah. Ada rasa? Tidak. Dokter Sakti, terima kasih sudah membuatku kembali jantan. Ah, tidak ada harapan lagi. Tulang panggulnya patah sekelumpuhan setengah badan. Setelah ini hanya bisa duduk di kursi roda. Dasar wanita gemuk sialan ini. Sire, aku mau menceraikannya. Pak Galang, tenanglah, keluarga Lazuardi dan keluarga Bintang punya perjanjian. Meskipun cerai, harus setelah 5 tahun. Begitu batas waktu 5 tahun tiba, aku akan langsung menceraikannya. Ada apa ini? Kenapa aku mual dan muntah? Astaga, ini Dokter Sakti, ayo, dorong. Ah, bayinya keluar. Tidak, ada satu lagi. Ah, selamat, bayi kembar. Tunggu, ada lagi. 3 bayi kembar. 3 bayi kembar. 3 bayi kembar. 4 bayi kembar. 4 bayi kembar. 5 bayi kembar. 4 laki-laki, 1 perempuan. aku yang melahirkan mereka. Kalau begitu, mereka akan memakai nama keluargaku. 1, 2, 1, 2. 3, 4, 5. Kalau begitu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dokter Sakti yang cantik, apa kau di rumah? Cantik. Dokter Sakti. HMPH, si Margo ini, sepanjang hari. Selalu saja mencari mami kami. Dia sudah punya istri, masih berani mengincar mami. HMPH, mami begitu cantik. Kalau menikah dengannya, bukankah itu seperti bunga indah yang jatuh ke tumpukan kotoran sapi yang ingin jadi papi kami, mengantre dari ujung desa sampai ujung desa lain. Dia itu pungguk yang merindukan bulan. Kalau pap ada di sisi mami, pasti tidak ada yang berani mengincar mami lagi. Gunakan kemampuan bela diri yang diajarkan mami pada kita. Beri dia sedikit pelajaran. Aduh. Anak-anak, mami kalian kemana? Asal kalian di depan mami kalian bilang yang baik-baik tentang Om. Om akan belikan kalian permen. Setuju? Baiklah. Hahaha.
Masih mau jadi papi kami? Tidak mungkin, kami sudah punya papi, Senin, Selasa, Rabu. Wah, Mami, kamu cantik sekali. Kau seperti bidadari yang turun dari langit. Apa yang kalian lakukan? Cepat menyingkir. Kalajengking racun tingkat 7. Siapa yang melakukannya? Bukan aku, bukan aku. Terima kasih, Dokter Sakti yang cantik. Dokter Sakti, aku lihat kau sendirian membesarkan 5 anak. Itu tidak mudah. Bagaimana kalau kau bersamaku? Asal kau setuju, aku akan langsung. Mami, jangan terima dia, kami punya papi. Cih, apa kalian pernah melihat papi kalian? Sudah 5 tahun, kalian sama sekali tidak punya papi. Akulah papi kalian. 5 tahun lalu kau begitu gemuk. Sama sekali tidak pantas untukku. Tapi sekarang, tubuhmu ini membuatku terus memikirkannya sampai tidak bisa tidur. Baru saja sadar, sudah mengincar Mami. Aku kasih kamu bubuk 5 racun lagi. Kalian jangan bikin onar lagi. Kami punya papi. Aku akan pergi mencari papiku sekarang juga. Sudah 5 tahun, karena perintah Pak Galang, tidak boleh menyebut nyonya. Semua orang tidak tahu bagaimana keadaan nyonya sekarang. Akhirnya, batas waktu 5 tahun sudah tiba. Aku tidak bisa menunggu 1 menit pun lagi. Aku akan menandatangani surat cerai dengannya sekarang. Bocah liar dari mana ini? Kenapa berkeliaran di jalan? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? HMPH, jelas-jelas ini salahmu. Salahku? Kau berkeliaran seenaknya. Bagaimana bisa menyalahkanku? Pertama, Undang-Undang Lalu Lintas menyatakan, berkendara di pedesaan tidak boleh melebihi 40 km per jam. Kau ngebut. Kedua, kendaraan di persimpangan harus melambat dan memberi jalan pada pejalan kaki. Ini persimpangan. Kau tidak hanya tidak memberi jalan pada pejalan kaki, tapi juga tidak melambat. Ketiga, kau sudah dewasa, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Masih berani menindas yang lebih kecil. Apa kau tidak malu? Kau. Anak dari Om tampan sekali. Kelihatannya bukan orang desa kami. anak ini lumayan pandai bicara juga. Anak ini, kenapa memberiku perasaan yang sangat akrab? Aku tidak hanya pandai bicara, aku juga menguasai ilmu medis. Hei, bocah ingusan ini, kau tahu apa soal ilmu medis? Jangan pakai tangan kotormu untuk menyentuh Pak Galang. Tidak apa-apa. Om tampan. Kaki Om ini lumpuh 5 tahun lalu. Seharusnya bisa disembuhkan dengan mudah, tapi Om terlalu lama menunda. Jika tidak segera diobati, Om akan lumpuh seumur hidup. Ternyata, gadis kecil ini benar. Om tampan sekali. Andai saja Om jadi papi kap. Aku tidak bisa jadi papi. Anak kecil berkeliaran di luar itu tidak aman. Aku akan mengantarmu pulang mencari papimu ya. Aku tidak bisa pulang. Kalau pulang, Mami pasti tidak akan membiarkanku mencari pap. Om ini kelihatannya orang baik. Aku harus mencari cara agar dia membantuku mencari papi. Om tampan, kumohon jangan antar aku pulang. Sebenarnya aku diculik setelah susah payah kabur. Itu hanya untuk mencari papiku. Pak Galang, kau jangan mudah percaya. Gadis kecil ini, dia berpakaian begitu bersih, sama sekali tidak seperti orang yang diculik. Yang menculikku adalah wanita gemuk. Dia hidup sendirian, merasa sangat kesepian. Jadi dia menculikku untuk menemaninya. Jangan lihat aku berpakaian bersih. Sebenarnya, dia selalu memukulku dan memarahiku. Cepat selesaikan kan? Biarkan aku turun. Keikiku. Wanita gemuk itu benar-benar kejam. Tenang. Aku pasti akan mengantarmu pulang mencari papi. Terima kasih, Om Tampan. Aku punya beberapa kakak lagi tangannya. Ayo kita selamatkan mereka bersama. Tempat ini, letaknya tidak jauh dari tempat tinggal wanita gemuk itu. Menyelamatkan seorang anak. Seharusnya, tidak akan membuang waktu terlalu banyak kan?
Tidak masalah, ayo naik. Om Tampan, tunggu aku. Aku akan segera memanggil kakak-kakakku keluar. Baiklah, pergilah. Leu. Rumah Nebula ada di sana. Berikan surat cerai padanya. Suruh dia menandatanganinya. Baik, Pak Galang. Kakak-kakak, cepat keluar. Kakak-kakak, hari ini aku bertemu Om Tampan. Dia berjanji akan membantu kita menemukan Papi. Agar Mami tidak curiga. Aku berbohong. Kalau kita diculik, kalian jangan sampai keceplosan ya. Oke. Om Tampan, ini kakak-kakakku. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata mereka kembar 5. Jumat bilang kamu datang untuk membantu kami. Tapi bagaimana jika kamu menculik kami lagi? Jadi, demi keamanan kami, aku akan mengujimu dulu. Bagus kalau kalian punya kesadaran akan keamanan. Ada pertanyaan apa? Silakan tanyakan. Siapa namamu? Apa pekerjaanmu? Nama saya Galang. Saya adalah Direktur Utama Grup Lazuardi. Grup Lazuardi bernilai triliunan rupiah. Seharusnya tidak ada alasan untuk menculik kami. Kalau begitu, Om, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk membantu kami menemukan Papi? Dengan kekuatan keluarga Lazuardi, tidak lebih dari 3 hari, pasti akan ada kabar. Kalau begitu, kami harus tinggal dengan Om selama 3 hari. Bisakah kamu merawat kami dengan baik? Kami ini setiap malam harus minum susu dulu baru bisa tidur. Soal itu, kalian tidak perlu khawatir. Uang susu kalian, aku masih sanggup menanggungnya. Kami alergi kacang. Kami tidak boleh makan kacang. Benarkah? Aku juga alergi kacang. Di rumah tidak pernah ada kacang. Om Tampan sama seperti kami, tidak makan kacang. Yeay. Inikah alasan kenapa semua pria menyukai anak perempuan? Jumat, kembali. Lebih baik aku bantu kalian dulu mencari papi kandung kalian. Kalau papi kami tidak ditemukan, kamu jadi papi kami juga tidak buruk. Kebetulan, kamu dan Mami cantik sangat cocok. Betul, kalau kamu jadi papi kami, kamu akan punya 5 bayi selucu ini, ditambah lagi mamiku badannya bagus dan cantik lagi. Kamu pasti tidak akan rugi. Kalian anak-anak ini, lebih baik aku bantu kalian dulu mencari papi kalian. Ayo pergi. Aku mau duduk di sebelah Om Tampan. Sepertinya aku harus mengganti mobil yang... Kita benar-benar tidak cocok. Jangan diketuk lagi. Hari ini tidak ada konsultasi. Nyonya, saya datang mewakili Pak Galang Lazuardi untuk menandatangani surat cerai dengan Anda. Galang Lazuardi? Oh, aku ingat sekarang. Dia suamiku yang tidak berguna itu. Cerai saja, tidak masalah. Astaga, salah ambil. Ini adalah kontrak bisnis yang ditandatangani kemarin. Pak Galang. Dokumennya salah ambil. Ini bukan surat cerai. Kalau begitu, Baratahuja untuk datang ke rumah keluarga Lazuardi, untuk menandatangani surat cerai. Aku tidak bisa menunggu 1 hari pun lebih lama. Baik. Pak Galang menyuruh Anda besok datang ke rumah keluarga Lazuardi untuk menandatangani dan mengurus perceraian. Pergi ke rumah keluarga Lazuardi, baiklah, aku juga ingin segera bercerai dengan suami sialan itu. Hah? Di mana anak-anak? Gawat, itu Mam.
Jumat, Mami menelepon. Kamu pergi alihkan perhatian Om Tampan. Jangan sampai dia tahu. Oke, lihat aku. Om Tampan. Aku agak mabuk perjalanan. Bisakah kamu menceritakan sebuah dongeng padaku? Tentu saja. Dahala-kala. Halo, Mami. Kalian di mana? Kenapa tidak kelihatan? Kami sedang naik gunung mencari herbal. Kami akan pulang 3 hari lagi. 3 hari? Tidak bisa. Cepat pulang. Mami akan khawatir. Waktu itu kami tinggal di gunung selama 3 hari dan menemukan ginseng 1000 tahun. Kali ini kami akan mencari jamur lingzi 10.000 tahun untuk dibawa pulang ke Mami. Baiklah kalau begitu. 3 hari lagi kalian harus pulang. Jengke Caidak? Tenang saja, Mami. Bagus sekali. Akhirnya tiba juga, batas waktu 5 tahun sudah habis. Kakak ipar pasti sudah bercerai dengan Nebula Bintang, si gendut sialan itu. Sekarang, posisi Nyonya Lazuardi pasti akan jadi milikku. Dari mana anak-anak ini muncul? Jangan-jangan mereka anak haram? Tapi jelas-jelas Galang Lazuardi tidak tertarik pada wanita selama bertahun-tahun ini. Bagaimana mungkin dia punya anak haram? Kakak ipar. Anak-anak ini siapa? Kelima anak ini diculik ke desa. Aku kebetulan bertemu mereka. Jadi aku berjanji akan membantu mereka mencari keluarga. Aku kaget sekali. Kukira mereka anak Galang Lazuardi. Kalau begitu, kakak ipar, bagaimana urusan hari ini? Perceraian dengan kakak berjalan lancar? Urusan hari ini ada sedikit masalah. Dia akan datang sendiri ke rumah keluarga Lazuardi besok untuk menandatangani surat. Kakakku tersayang, 5 tahun sudah berlalu. Kita akhirnya bisa bertemu lagi. Pada hari perceraianmu, aku, adikmu, pasti akan datang dengan pakaian terbaik. Pak, berapa harganya? Pak. Pak, Ah, tidak usah bayar, tidak usah bayar. Wanita secantik Anda, naik mobil saya. Itu suatu kehormatan bagi saya. Tidak bisa begitu. Berapa sebenarnya harganya? Tidak usah bayar. Bagaimana kalau kita tukaran WhatsApp saja? maaf, nggak mau tukar WhatsApp. Benar-benar sangat cantik. Wajahnya seperti malaikat. Tubuhnya seperti iblis. Memakai pakaian ini, aku dan mereka jadi benar-benar terlihat seperti ayah dan anak. Anak-anak, hari ini Om ada urusan sebentar. Setelah itu Om bantu cari orang tua kalian, ya? Yeay, akhirnya kita bisa menemukan papi kita. Nona Stella hari ini sangat cantik, ramping dan jelita. Tante ini berpakaian aneh sekali. Mami tetap yang tercantik. Betul, dan badannya tidak secantik mami kita. Kalian anak-anak liar bicara apa? Tidak punya sopan santun, ya? Namanya juga anak-anak. Kamu jangan meladeni mereka. Lajapila. Pakaianmu ini tidakkah sedikit berlebihan? Kamu mau menghadiri acara penting apa? Kakak ipar. Aku kan sudah lama tidak bertemu kakak, jadi terlalu bersemangat. Si gendut sialan Nebula Bintang itu setahun bisa naik 10 kg. 5 tahun lalu dia sudah 100 kg lebih. Sekarang pasti sudah 250 kg.
kan? Lihat saja aku hari ini. Bagaimana aku akan mengalahkannya? Hari ini aku akan menjadi nyonya baru keluarga Lazuardi. Apa itu nyonya? Cantik sekali. Wah, ini benar-benar transformasi si itik buruk rupa. Halo, sayang-sayangku. Kalian bersenang-senang di gunung? Mami, kami di gunung memetik jamur linzi. Senang sekali mainnya. Nanti setelah kami turun gunung, ilmu racun dan ilmu pengobatan kami pasti akan sangat meningkat. Kalau begitu, tetap hati-hati ya. Mami di rumah menunggu kalian pulang. Pak Galang, Nyonya datang untuk menandatangani perceraian. Baik. Dalam 5 menit. Aku ingin mengakhiri hubungan suami istri ini. Ternyata ini Nyonya. Ternyata ini Nyonya. Ternyata ini nyonya. Nyonya sangat cantik. Halo, nyonya. Ya Tuhan, kenapa Mami bisa ada di sini? Gawat, Mami. Tidak mungkin melihat kita, kan? Kita harus cepat bersembunyi. Kalau Mami tahu kita turun gunung, dia pasti akan marah besar. Betul, 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 kita cepat sembunyi. Sepertinya itu anak-anak. Tidak, mereka seharusnya di gunung sekarang. Mungkin aku salah lihat ya? Wajah ini tampan sekali. Badannya juga lumayan. Sayang sekali ternyata cacat. Benar-benar menyanyiakan anugerah Tuhan. TAPI. Ini sepertinya aku yang membuatnya patah. Hello Arkan Perjanjiannya. Aku mau tanda tangan. Kau, Nebula Bintang? Mana mungkin? Bagaimana bisa kau Nebula Bintang, si wanita gemuk itu? Dia punya tahi lalat di leher. Biar aku periksa sendiri. Dia benar-benar jadi cantik. Bawa perjanjiannya ke sini. Aku mau tanda tangan cepat. Apa maksudnya cerai? Cerai itu maksudnya dua orang suami istri mengakhiri hubungan suami istri. Kalau begitu, Om tampan itu papi kita? Papi. Mami, dia itu papi kita, kan? Sejak pandangan pertama, aku sudah tahu dia punya sperma lemah, sulit punya keturunan. Kalau dia sayang-sayangku adalah anak-anaknya, dia mungkin akan memperebutkan hak asuh dariku. Tidak bisa. Aku tidak akan pernah mengizinkan dia merebut anak-anakku. Ada apa ini? Apa mereka benar-benar anakku? Bagaimana mungkin, Pak Galang? Mereka tidak pernah melihat ayah sejak kecil, cuma asal bicara saja. Mereka semua anakku, tidak ada hubungannya denganmu. Wanita ini 5 tahun lalu, sudah lusik. Sepertinya setelah sekian lama, sifat aslinya sulit diubah. Daripada bertanya-padanya, lebih baik bertanya pada enak-enak. Sayang-sayangku. Beridahu Om. Kalian umur berapa tahun ini? 4 tahun. Dilihat dari waktunya. Mereka pasti adalah anak dari aku, Galang Lazuardi. Nebula Bintang. Kau berani membohongiku? Gawat-gawat, jangan sampai terbongkar. Kalau dia mau merebut anak-anak dariku, aku pasti tidak bisa mengalahkannya. Bukan. Ini semua salah paham. Namaku bukan Nebula Bintang. Sebenarnya aku bernama Awan. Namaku Awan. Awan. Betul. Lalu, aku hari ini juga bukan datang untuk menandatangani perjanjian perceraian APA PUN. Aku datang untuk menandatangani perjanjian kerja. Lu. Apa hari ini ada petugas kebersihan yang akan datang menandatangani perjanjian kerja? Pak Galang,
Memang ada satu petugas kebersihan. 5 anak ini, Ada APA, mereka bilang mereka diculik dan ingin mencari orang tua kandung mereka? Pak Galang, barusan mereka semua memanggilku ibu. Kamu juga mendengarnya kan? Sebenarnya, anak-anak ini, sejak kecil lahir, ayah kandung mereka sudah pergi. Aku membesarkan mereka sendiri, sampai sebesar ini. Aku tidak tega memberitahu mereka fakta ini, jadi mereka selalu berpikir mereka punya ayah. Nah, mereka ribut-ribut keluar mencari ayah, dan salah mengenali orang kan? Ternyata kami tidak punya anak tanpa papi. Sayang-sayangku, di usia yang masih kecil kalian harus menanggung kesedihan karena kehilangan ayah. Maafkan mami, aku juga takut kehilangan kalian. Ternyata dia adalah seorang ibu tunggal yang malang membesarkan 5 anak. Memang tidak mudah. Dan kelima anak ini sangat berjodoh dengan biarkan mereka tinggal di sini saja. Oh begitu, kalau begitu, kau tinggal di sini. Aku akan meminta Liu datang dan menandatangani perjanjian denganmu. Tinggal di sini juga tidak buruk. Pas sekali anak-anak sudah mau mencapai usia sekolah, bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak uang. Pak Galang, Terima kasih banyak. kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu bagaimana caranya membawa 5 anak ini hidup. Bagaimana menyekolahkan mereka? Aku juga tidak akan menemukan pekerjaan. Terima kasih banyak, Pak Galang. Sayang-sayangku, nanti ya, mami kalian akan bekerja di sini. Kalian juga bisa tinggal di sini. Aku akan menyuruh orang menyiapkan kamar untuk kalian. Terima kasih, Om Tampan. Aku tahu Om paling baik padaku. Terima kasih, Om Tampan. Tidak bisa, kakak ipar. Kamu tidak boleh sedikit pun membiarkan mereka tinggal di sini. Wanita ini sudah jelas-jelas tipe yang tidak bisa bekerja. Apalagi membawa 5 anak yang berisik. Pasti akan mengganggumu. Pak Galang, dia hanya menilai orang dari penampilan. Aku jamin, aku pasti akan bekerja dengan baik setiap hari dan membersihkan setiap ruangan sampai bersih tak bernoda. Om, biarkan kami tinggal ya. Mami kalau bicara, pasti akan menepatinya. Dan kami juga anak baik. Sayang-sayangku, di rumah ini, Om yang memutuskan, tidak ada yang akan mengusir kalian. Dasar gila. Sayang-sayangku, ayo, Pak Galang, aku pergi bekerja dulu ya. Liu, kirim perjanjian perceraian itu ke rumah Nebula Bintang. Aku tidak ingin semenit pun. Nyonya, saya datang untuk meminta Anda menandatangani perceraian. Nyonya. Aneh. Kenapa ada pakaian anak-anak di halaman? Jangan-jangan itu anak Pak Galang dan Nyonya? Kamu tinggal saja di sini dengan tenang. Meskipun kamu bekerja sebagai petugas kebersihan di sini, tapi aku bukan tipe orang yang terlalu menuntut. Dengan adanya anak-anak di sini, aku juga bisa merasakan sedikit kebahagiaan. Jadi, kamu dan anak-anak tinggal saja di sini. Anggaplah seperti rumah sendiri. Terima kasih, Pak Galang. Aku pasti akan bekerja dengan baik. Tidak kusangka pria pincang ini ternyata baik hati juga. Apa dia benar-benar menyukai anak-anak ini? Ikatan darah memang sangat luar biasa. Kenapa dulu aku tidak melihat dia sedikit lebih baik padaku? Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Meledaklah. Mami, monster apa itu? Aim. Wah, bahkan robot vakum saja belum pernah lihat. Sepertinya mereka memang kondisi ekonominya kurang baik. Tidak ada pria di rumah. Hidup sebagai ibu tunggal dengan anak-anak yatim pasti sangat sulit ya. Ini namanya robot vakum untuk membersihkan lantai. Oh. Pak Galang. Nyonya melahirkan 5 anak untuk Anda. Ini foto keluarga. Fiuh, hanya kekhawatiran yang tak beralasan. Aku kira sebentar lagi akan terbongkar. Untungnya foto ini diambil saat aku gemuk. Wajah anak-anak juga sudah penuh coretan. Bahkan aku, ibu kandungnya, tidak bisa mengenali mereka. Tidak kusangka, wanita gemuk itu ternyata melahirkan 5 anak untukku. Pak Galang, apa yang Anda lakukan? Ah. Maaf, Pak Galang. Aku tidak sengaja. Pak Galang,
Saat aku pergi ke sana, aku melihat dengan jelas, di halaman, ada pakaian 5 anak, yang sudah dicuci bersih, barang-barang anak-anak di rumah, juga semuanya bagus, jelas sekali, anak-anak dirawat dengan baik. Wanita sialan ini, sudah selama ini, dia tidak membiarkanku mendengar kabar, sedikit pun tentang anak-anak. Di mana dia? Saat aku pergi ke sana, di rumah tidak ada Nyonya maupun anak-anak. Kurasa, dia kabur membawa anak-anak. Tapi Anda jangan khawatir, Nyonya mungkin takut Anda merebut hak asuh anak-anak darinya. Anak kembar 5, apakah itu 5 anak yang seperti kami? Ngomong-ngomong, kalian dan anak-anak memiliki bentuk tubuh yang lumayan mirip. Tidak mirip, tidak mirip, tidak mirip sama sekali. Anak-anakku, pasti sama lucunya dengan mereka. Lu, cepat pulihkan foto itu. Dan Pong di Sidiap, Sadat Jalan. Aku harus menemukan wanita sialan itu. Asisten Galang, lumayan hebat juga ya. Dia bahkan bisa memulihkan wajah anak-anak persis sama. Meskipun kamu orangnya tidak buruk, tapi tidak ada yang boleh merebut anak-anakku. Sekarang sudah beres. Meskipun kami setiap hari berada tepat di depan matamu, kamu tidak akan mengenali kami. Awen. Datang. Pak Galang. Pak Galang. Meskipun aku sangat ingin bekerja di sini, tapi aku tidak akan menyetujui apapun. Aku tidak menjual diri. Apa yang kamu pikirkan? Aku memanggilmu ke sini karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Oh, Baiklah. Tanyakan saja. Anak-anak biasanya suka apa? Mereka suka bermain APA? Biasanya suka makan APA? Pak Galang, Anda bertanya banyak sekali. Aku harus jawab yang mana sih? Maaf. Aku juga baru tahu bahwa aku punya 5 anak, jadi aku tak bisa tidak memikirkan mereka. Meskipun sekarang aku belum menemukan mereka, tapi aku yakin, dengan kemampuanku, aku pasti bisa menemukan mereka kembali. Makanya, aku meminta saranmu. Meskipun mereka kembar 5, tapi kesukaan dan sifat setiap anak berbeda-beda loh. Om tampan, meskipun papi kandungku sudah meninggal dunia, tapi Om bisa menjadi papi kami. Loh, betul, Om tampan, jadilah papi kami. Stop. Kenapa kalian bisa tidak sopan begitu? Apa begini cara Mami mengajari kalian? Bagaimana bisa kalian sembarangan meminta orang asing menjadi papi kalian? Sudah, jangan silakan enak-enak lagi. Tumbuh kembang anak tidak bisa tanpa pendampingan seorang ayah. Sayang-sayangku, hari ini Om akan mengajak kalian berbelanja di mall. Bagaimana? Oke. Hari ini mall ini sudah saya sewa. Kalian mau ambil apa? Ambil saja sendiri. Sekarang kita berangkat. Kamu setiap hari mengurus anak-anak, pasti sudah lama tidak punya waktu untuk jalan-jalan, kan? Kamu ikut saja. Itu Anda sendiri yang bilang, Pak Galang. Saya tidak akan sungkan. Bagaimana? Sudah ada kabar? Pak Galang, foto sudah saya pasang. Sampai sekarang belum ada kabar. Seorang wanita gemuk dengan 5 orang anak, Sasern yang begitu jelas. Bagaimana mungkin tidak ada kabar? Ayo, pergi lihat. Sangat suka. Yang ini. Dan yang ini. Sudah lama aku menyukainya. Astaga. Aku mau. Anak-anak belum selesai belanja kok.
Pak Galang baru saja ada urusan dan sudah pergi. Tapi dia sudah menyewa semua restoran di mall ini. Semua restoran di mall ini. Dia bilang, setelah kalian selesai berbelanja, kalian bisa langsung makan di restoran. Baik, kalau begitu, Anda langsung bawa kami ke ruangan privat saja. Sayang-sayangku, hari ini Om tampan mentraktir. Kalian bisa makan apa saja yang kalian mau. Bagaimana? Asyik. Hore, Om tampan yang terbaik. Aku mau iga asam manis. Makan apa makan? Di usiamu yang masih kecil, ibumu nggak ngajarin kamu yang benar. Iya, hanya memikirkan bagaimana cara menghabiskan uang pria. Kau boleh menghinaku. Tapi kau melampiaskan kemarahan pada anak sekecil ini. Aku takkan tinggal diam. Pejamkan mata kalian. Tamparan I. Balasan untukku. Tamparan I. Balasan untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Berani-beraninya kau memukulku, aku habisi kamu. Jangan ganggu mamiku. Dasar jahat, ini adalah bubuk bau yang kuracik. Setelah kena bubuk ini, orang-orang dalam radius 2 km akan mencium bau busukmu. Ini buatanku sendiri, bubuk gatal. Biar kau rasakan bubuk gatal ini. Kalian, awas kalian, pengawal. Seret dia keluar, tinggalkan kelima anak ini. Anak-anakku, kunci mereka. Mami, tolong aku. Lepaskan aku. Anak-anakku. Kumohon buka pintunya. Aku mohon padamu buka pintunya. Aku mohon padamu. Anak-anakku masih di dalam. Aku mohon padamu buka pintunya. Dengan foto yang wajahnya tidak karuan seperti ini, bagaimana mungkin ada yang akan mengenalinya? Pak Galang. Padahal aku sudah memperbaikinya, hasilnya tidak seperti ini. Om tampan, ini adalah kakak-kakakku. 1, 2, 3, 4, 5. Mengkingka. Lu, cepat bawa aku kembali ke mall. Kumohon buka pintunya. Buka pintunya. Ada apa ini? Di mana anak-anak itu? Pak Galang. Pak Galang. Dia mengunci anak-anakku di dalam. Aku tidak bisa membuka pintunya. Pak Galang, aku mohon padamu, tolong buka pintunya. Cepat selamatkan anak-anakku, Pak Galang. Lu, buka pintunya. Jumat. 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 Mengapa tidak ada reaksi? Celaka. Celaka. Sepertinya sudah kehilangan banyak darah. Kenapa masih diam saja? Bawa ke rumah sakit. Kakak Kipa, kenapa kau mengkhawatirkan anak-anak liar ini? Stella Bintang. Desar Wanita Barakan. Kakak Ipar, bagaimana kau bisa berkata begitu padaku? Aku. Perci. Jika terjadi sesuatu pada mereka, aku akan mengambil nyawa. Jumat. Tahan. Jumat. Cepat. Jumat. Jumat. Bagaimana ini? Tidak apa-apa. Kita percaya pada dokter. Anak-anak kehilangan banyak darah dan membutuhkan transfusi darah.
Hanya saja, stok darah rumah sakit kamu mungkin tidak cukup untuk kelima anak. Jika kalian mengenal orang bergolongan darah A, minta mereka datang untuk mendonorkan darah. Dokter, saya bergolongan darah A. Ambil saja darah saya, berapapun tidak masalah. Terima kasih, Pak Galang. Untungnya, Ayah kandung anak-anak ada di sini. Tapi, saya perlu mengingatkan, keluarga inti tidak boleh melakukan transfusi darah. Jika tidak, anak-anak akan dalam bahaya kematian. Tunggu sebentar. Aku kan bukan keluarga inti anak-anak itu. Kenapa kau takut? Karena Kenapa aku tidak boleh? Keluarga inti tidak boleh melakukan transfusi darah. Jika tidak, anak-anak akan dalam bahaya kematian. karena Tidak bisa. aku sama sekali tidak boleh memberitahunya bahwa yang berdiri di depannya adalah petugas kebersihan awan. Sebenarnya, aku adalah Nebula Bintang yang selalu dia cari. Kelma anak Kember ITU adalah anak-anak yang selalu dia cari. Kami baru saja memeriksa catatan medis di rumah sakit dan tercatat bahwa golongan darah Nona Stella Bintang cocok dengan kelima anak kembar. Karena itu, beliau bisa mendonorkan darah untuk mereka. Kakak Ipa, siapa mereka itu? Kenapa aku harus mendonorkan darah untuk mereka? Aku tidak mau mendonorkan. Kau harus mendonorkan. Bawa dia. Hei, kakak ipar, aku anemia darah ini. Aku benar-benar tidak bisa mendonorkannya. Kakak ipar. Dokter, bagaimana? Anak-anak sudah tidak ada masalah. Jangan khawatir, Awan. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Saya akan mengantar pasien kembali ke kamar. Kali ini dia juga bisa dibilang menebus dosanya. Bawa dia kembali ke kamar dan istirahat yang baik. MMM. Pertanyaan tadi belum kau jawab. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Jika kau mengaku padaku sekarang, mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Sebenarnya, aku Sebenarnya mereka adalah anak, benar kan? selesai. Kedwin. Sebenarnya kau yang menculik anak-anakku. Kau adalah penculik anak, benar kan? Aku kaget setengah mati. Sepertinya, dia tidak mengenaliku sebagai Nebula Bintang. Dia bagaimana mungkin aku penculik anak? Mana ada penculik anak yang mengabaikan keselamatannya untuk menyelamatkan anak-anak? Lagi pula, coba dia pikirkan. Jika anak-anakku adalah anak-anakmu, seharusnya anak-anak itu bersama ibu kandungnya kan? Kenapa malah bersamaku, benar kan? Nebula Bintang, Siroba, dia menghilangkan anak-anaknya. Dan tidak punya muka untuk keluar menandatangani perjanjian. Kebetulan kau menemukan anak-anak itu. Mana mungkin? Sekeceroboh apapun, menghilangkan anak adalah masalah besar. Pasti Jarakan Sedra datang meminta bantuan. Percayalah pada aku juga seorang ibu. Aku mengerti. Mengapa pakaian kalian sama persis? Pak Galang ini sepertinya sudah terbiasa hidup enak. Pakaian ini dibeli di pasar. Murah dan nyaman dipakai. Anak-anak di desa semua memakainya seperti ini. Atau jangan-jangan dia berpikir, aku ini Nebula Bintang? Maafkan aku, kau bukan Nebula Bintang. Aku salah mengenali. Sudah kuduga. Sebaiknya Anda jangan terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh. Aku akan pergi mengurus anak-anak dulu. Benar-benar hampir saja, hampir ketahuan. Dadah.
Mami, kau akhirnya datang, kau pergi kemana? Anak-anak, kalian istirahatlah yang baik di kamar selama 2 hari, mengerti? MMM. Awen, Berkmaslah. Bawa anak-anak pindah ke kamar. Mami, kamar mewah ini bagus. Ada 5 tempat tidur. Iya, akhirnya kita tidak perlu tidur berdesakan lagi. Pak Galang, terima kasih. Sudah membantu kami pindah kamar. Anda ibu yang baik. Kelima anak Anda juga sangat penurut dan manis. Aku sangat berharap anak-anakku bisa berada di sisiku, dan aku bisa melihat mereka sebahagia ini. Aku tidak sebaik Anda. Aku adalah ayah yang tidak berguna. Maafkan aku. Sebenarnya aku egois, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah dan anak tidak bisa saling mengakui. Aku yang bersalah pada Pak Galang. Jika kelima anak kembar Anda sudah ditemukan, bagaimana Anda akan mendidik mereka? Masa Kesseldan, kehidupan seperti apa yang akan Anda berikan pada mereka? Tentu saja, aku akan mengajari mereka ilmu bisnis, agar nanti mereka bisa mewarisi aset keluarga Lazuardi. Tentu saja, jika anak-anak ingin bersenang-senang, aku juga akan mengajak mereka bermain. Dan memberi mereka masa Kessel yang terbaik dan paling membahagiakan. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Nebula, kau harus sadar. Demi masa depan anak-anak, agar mereka bisa bebas. Tidak terpengaruh oleh ketenaran dan uang. Kau jangan sampai punya pikiran. Untuk mempertemukan ayah dan anak, pikiran terkutuk itu lagi. Lu. Foto keluarga itu, aku tidak bisa mengenalinya. Ini adalah surat nikahku. Ada fotonya di sini. Kau bawa ini dan cari. Pak Galang. Nyonya di foto ini cukup mirip dengan Awan. Dia dan Nyonya sama-sama punya tahi lalat di leher. Kalian memang sangat mirip dengan seseorang. Mana mungkin? Mirip dari mananya, coba? Jika berat badanku 100 kilo, aku tidak akan mirip dia sama sekali tidak mirip. Kalian memang bukan orang yang sama. Benar. Lu. Tadi aku juga punya kecurigaan yang sama. Tapi dalam 5 tahun, bagaimana Nebula bisa berubah drastis? Ya. Kau salah paham. Ayo pergi. Ayo kita terus mencari. Galang mulai curiga. Aku harus mendapatkan uang sebelum dia mengetahui kebenarannya. Menghasilkan uang, lalu membawa anak-anak. Pergi jauh dan tak kembali. Pekerjaan sebagai pembersih ini. Tentu saja tidak akan menghasilkan banyak uang. Jadi, aku hanya bisa menghasilkan uang dengan identitas Dr. Sakti. Hello, Mas Margo. Klinik Dr. Saktiku akan dibuka kembali. Tolong bantu aku menyiapkan. Oke, baik, Dik. Astaga. Klinik tradisional ini akhirnya buka lagi. Kau tahu, luar dan dalamnya sudah kubersihkan semua. Tidak masalah. Ayo kita mulai beroperasi. Oh, ayah. Tolong carikan aku seseorang yang gemuk. Orang gemuk. Klinik Dr. Sakti. Bukankah ini Dr. Sakti yang tersohor itu? Jika aku bisa menghubungi Dr. Sakti dan menyembuhkan kaki kakak ipar, bukankah kakak ipar akan berterima kasih kepadaku? Kalau begitu, bukankah aku punya kesempatan untuk menjadi Nyonya Lazuardi? Halo, kakak ipar. Ini klinik Dr. Sakti yang pernah kuceritakan kepadamu. Aku baru tahu dia buka lagi. Tidak ada penyakit di dunia yang tidak bisa disembuhkannya. Ayo kita segera pergi.
Dokter Sakti. Dokter Sakti. Dokter Sakti. Dokter Sakti, akhirnya kau buka juga. Kami akhirnya bisa bertemu langsung denganmu. Ah, cepat tolong periksa kaki kakak iparku. Kakinya sudah cedera 5 tahun dan tidak kunjung sembuh. Ulurkan tanganmu, aku akan memeriksa nadimu. Tunggu sebentar. Aku akan mengambil obat. Makan ini akan sembuh? 1 pil sehari, konsumsi terus selama 7 hari, maka akan membaik. Kakak ipar, bagaimana kau, kakak ipar? Nebula. Nebula, ternyata kau, apa yang kau lakukan di sini? Aku? Kau kesini untuk menipu uang, iya. Tidak kusangka, kau ada di sini menunggu kami. Katakan, apa kau berkolusi dengan dokter Sakti ini? Berkolusi apanya, dasar bajingan? Sudah kubilang. Aku hanya beket untuk Dokter Sakti. Kalian tahu, aku punya 5 anak yang harus kubesarkan. Pekerjaan sebagai pembersih, mana mungkin cukup? Kakak ipar, ada apa denganmu? Kenapa kau muntah darah? Dasar kau, Nebula. Kau tidak hanya mengincar hartanya, tapi juga ingin mencelakai nyawa kakak iparku. APA kau memberinya obat yang salah? Ini, mana mungkin? Ginseng, ditambah Wulingzi. Masing-masing 3 pil. Ginseng dan Wulingzi. Itu kontraindikasi. Organ dalamnya tidak bisa menahannya setelah diminum. Pantasan ia muntah darah. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Kakak ipar, Aku hanya bisa menggunakan 13 jarum gerbang gaib, menyelamatkan nyawa lebih penting. Akhirnya dia hidup lagi. Aku sangat ketakutan. Ini membuatku berkeringat deras. Tidak sebanyak keringatmu 5 tahun lalu, saat beratmu lebih dari 100 kilogram. Saat itu baru banyak, yang sekarang ini bukan apa-apa. Apa katanya? 5 tahun lalu, kau 100 kilogram. Kalau begitu sekarang kau. Tidak. Pak Galang benar-benar salah paham. Aku benar-benar bukan Nebula. Pak Galang, bukankah aku sudah mengatakannya kepadamu sebelumnya? Jangan salah paham. Itu dia. Dia hanya bicara omong kosong. Dia astigmatism tinggi. Melihat orang jadi berbahaya. Makanya dia mengira aku 100 kilogram. Benar kan? Dulu astigmatismeku parah. Kalian di mana? kakak ipar, jangan salah sangka, mana mungkin dia kakakku? Menurutku, Awan ingin membunuh untuk merampas hartanya. Kita harus segera mengirimnya ke penjara. Tidak mungkin, kau dan Nebula di surat nikahku, mirip. Apalagi kau punya 5 anak, semuanya kembar 5. Dari dekat, fitur wajah juga sangat mirip. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia? Katakan, sebenarnya kau ini Nebula atau bukan? Katakan. Ya Tuhan. Siapa yang bisa menolongku? Alasan apa lagi yang bisa kugunakan kali ini? Bagaimana ini? Jika kau tidak bicara, aku anggap kau mengakuinya. Jika kau mengaku sekarang, aku akan memaafkanmu. Mari kita jalani hidup ini bersama, ya? Dia mengatakannya dengan sangat serius. Sepertinya dia tulus. Pak Galang,
Aku sudah menemukan Nyonya. Menemukannya. Iya, Pak Galang. Nyonya sekarang ada di kediaman keluarga Lazuardi. Sudah kubilangkan Pak Galang, mana mungkin aku Nebula Bintang? Sudah dibilang berkali-kali tapi tidak percaya juga. Pergelangan tanganku sampai memerah di cengkeramnya. Benar-benar, deh. Maaf. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Obat ini, kamu pegang. Ingat untuk minum obat yang diberikan dokter sakti ini. Minum 7 hari, sekali sehari, 3 pil. Minum obat yang benar. 7 hari kemudian, kakimu pasti bisa berdiri lagi. Baik. Mereka. Aku hampir saja ketahuan. Pak Galang. Baru saja ada telepon bilang, anak-anak agak nakal. Aku harus pergi ke rumah sakit. Kalian pulang duluan saja. Nyonya sudah menunggu. Aku memang seharusnya pulang duluan menemui Nebula Bintang. Tapi kenapa sekarang aku malah ingin bersamanya pergi ke rumah sakit melihat anak-anak? Ayo kita ke rumah sakit bersama. Mami datang. Ini rumah sakit. Bagaimana kalian bisa ribut di sini? Mami, maafkan kami. Kakak perawat tidak mengizinkan kami keluar. Kami cuma bosan sekali. Mami, kami tidak akan mengulanginya lagi lain kali. Mami, kami menunggu Mami terlalu lama dan Mami tidak datang-datang. Jadi bosan sekali. Pergi. Rapikan tempat tidur kalian masing-masing dan bereskan. Lalu ambil semua barang-barang dan tisu yang ada di lantai. Jika bantal rusak, kalian harus membayar ganti rugi. Mengerti? Mengerti. Mami, kami akan beres-beres sekarang. Tidak apa-apa. Semua kerugian di sini, Om yang akan bayar. Pak Galang, tidak perlu repot-repot. Anak-anak memang begitu. Tanpa aturan, tidak ada keteraturan. Masa kecil itu kan isinya canda tawa dan pertengkaran kecil, baru menyenangkan. Baru itu namanya masa kecil. Tidak apa-apa. Terima kasih, Om Tampan. Om sangat baik. Tapi kalian tetap harus mendengarkan kata Mami. Jaga kesehatan kalian baik-baik. Ya, nanti kalau sudah pulang, Om akan siapkan kejutan untuk kalian. Bagaimana? Om sangat baik. Kami belum pernah melihat kejutan, loh. Sejak kecil sampai sekarang, mereka tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Sebenarnya Galang, sebagai seorang ayah, Tada, ini dia wanita gemuk yang kamu cari. bagus. Kalau tidak melihat wajahnya, dia persis seperti diriku 5 tahun lalu. Sama persis. Makan ini. Perhatikan baik-baik. Jurus cantik jelita. Lihat. Mirip kan? Wow. Dia benar-benar mirip denganmu 5 tahun lalu. Sama persis. Tentu saja. Ingat baik-baik, mulai sekarang, namamu adalah Nebula Bintang. Dengan Jemet Penyurat ini. Pertanyaan apapun yang Galang ajukan, aku bisa membuatnya menjawab dengan lancar. Dijamin asli. Akhirnya aku menemukanmu. Bertahun-tahun ini, kamu benar-benar egois, menghilang bersama anak-anak. Katakan, kenapa kamu kabur waktu itu? Aku tidak kabur. Tidak kabur? Kalau begitu aku tanya, kenapa kamu tidak menceraikanku dan terus menundanya? Aku malas. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita, Sarah dan Marika? Mereka pergi bermain, dan belum kembali. Hari ini, aku akan jujur saja padamu. Aku sudah lama mengirim mereka keluar kota untuk sekolah. Mereka anak-anakku. Aku tidak akan pernah menyerahkan mereka padamu. Aku bersedia pergi tanpa membawa harta apa-pun. Kenapa begitu? Mereka juga anak-anakku. Dalam pertambahan Marika, mereka juga butuh kehadiran seorang ayah. Aku bersedia memberikan 100 miliar rupiah. Serahkan hak asuh anak-anak. Biarkan anak-anak kembali. Tidak bisa. APA, 100 miliar rupiah?
Ini 100 miliar rupiah loh. Tidak peduli lagi. Setelah mengambil 100 miliar rupiah ini, aku akan kabur bawa uang. Tidak bisa. Aku mau 200. Dasar wanita, memang sama seperti dulu, menyebalkan sekali. Aku akan segera mentransfer uang padamu sekarang. Tunggu. Aku sama sekali tidak boleh menyerahkan hak asuh. Jika tidak, semua yang kulakukan ini akan sia-sia. Pak Galang, lihat wanita itu, SI Nebula. Betapa licik dan penuh perhitungan wanita itu. Kita harus menandatangani perceraian dulu. Kalau setelah kamu mentransfer uang, dia kabur. Bukankah kita akan kehilangan uang dan orangnya? Ada benarnya juga. Nebula, asal kau menandatangani perjanjian cerai ini 200 miliar rupiah, aku akan segera mentransfer uangnya padamu. Pak Galang, tulisan tangan Nebula ini. Kenapa jelek sekali? Benarkah ini tulisan tangannya? Kudengar dalam hidup seseorang. Tulisan tangan tidak akan berubah. Ini benar-benar tulisan tangannya. Pak Galang, aku akan segera mencari catatan lama Ibu Nebula. Dasar penipu. Baroninnya kau menipuku. Penguel. Seret dia keluar. Aku salah Pak Galang. 20 miliar rupiah juga boleh. 20 miliar rupiah. Awan, terima kasih tadi. Awan, kenapa kau baik padaku? Kau menyelamatkan nyawaku, tanpa memedulikan dirimu sendiri, dan sekarang kau membantuku mengungkap tipu daya penipu ini. Terima kasih. Pak Galang, aku... Seleka. Kenapa jantungku berdebar secepat ini? Konon katanya, gadis mana yang tidak sedang jatuh cinta? Tidak aku. Pak Galang, semua ini sudah tugasku. Tanggung jawabku. Saat aku tersedak obat, kau bahkan rela membahayakan dirimu sendiri untuk memberiku air. Sekarang kau juga membantuku menghemat uang. Kenapa? Hanya ada satu jawaban. Lu. Menurutmu kenapa dia lari? Karena Nona Awan itu baik hati. Ia merasa ini memang tugasnya, jadi tidak perlu berterima kasih. Salah, ulangi. Mungkinkah Nona Awan menyukai Anda, Pak Galang? Sudah, aku tidak akan mempermasalahkan. Kau salah orang. Lanjutkan mencari. Mami, kenapa? Wajah Mami kenapa merah sekali? Apa Mami demam? Mami bukannya demam. Jantungnya berdebar dan wajahnya memerah. Dan juga agak tidak fokus. Gejala apa ini? Ini gejala khas gadis yang sedang jatuh cinta. Kami tahu, Mami sedang... Ini adalah hadiah yang kusiapkan untuk anak-anak. Yang kuning untuk Selasa. Yang terakhir, yang merah muda, itu untuk Jumat. Terima kasih ya, Pak Galang. Tidak kusangka, kamu begitu perhatian pada mereka. Mereka pasti akan sangat senang. Sama-sama. Sebenarnya, dibandingkan mereka, aku lebih ingin kamu bahagia. Bahagia? Kakak ipar, minumlah air ini. Maka aku akan menjadi wanitamu. Kamu pasti akan bertanggung jawab padaku. Kakak, kamu boleh pergi. Stella Bintang, kamu memberiku obat. Kakak ipar. Aku sungguh menyukaimu. Sudah lama sekali. Jangan lagi kamu pikirkan. Si pelakor Nebula itu. Aku sungguh mencintaimu. Pergi sana. Killian. Ada apa ini? Nebula Bintang. Melihatnya bersama wanita lain.
Kenapa kamu merasa sedih? Awen, tidak seperti itu. Dia yang memberiku obat bius. Kamu pergi sana. Awen. Maukah kamu membantuku? Jika kamu tidak mau, antar saja aku ke rumah sakit. Awen, aku akan bertanggung jawab pada. Jika kamu bersedia, anak yang kamu lahirkan, aku juga akan menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Sepertinya Galang lumayan juga. Dia juga bersedia menjaga masa kecil anak-anak. Sepertinya dalam hal pendidikan anak, aku dan dia punya ruang untuk berunding. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku adalah Nebula Bintang. Sebenarnya mereka adalah anak-anakmu. APA. Aku memang kurus setelah diet. Awalnya aku ingin membawa anak-anak pergi jauh dan tidak kembali. Tapi aku menyadari kamu tidak, seperti yang kukira. Jadi aku memutuskan untuk memberitahumu kebenarannya. Bagus sekali, istriku. Papi, Mami. Keluarga kita yang beranggotakan 7 orang ini hidup bahagia bersama ya, baik.